Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, kita akan bahas sebuah koin. Bisa dibilang ini adalah koin yang menjadi musuh pertama buat SEC, tentunya di industri cryptocurrency. Nah, koin tersebut adalah XRP atau Ripple teman-teman. Sepertinya kemarin pada saat SEC itu menuntut Binance serta Coinbase, salah satu koin yang tahan terhadap FAT dari SEC atau tuntutan dari SEC adalah XRP. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk XRP dan potensialnya apa yang bisa kita ambil dari pergerakan XRP yang sekarang. Nah, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan teman-teman. Nah, sebagai pembukaan di sini sebenarnya XRP adalah musuh pertama kali, bisa dibilang seperti itu, buat SEC dan sudah berkali-kali juga melakukan sidang. Kurang lebih sejak Desember tahun 2020 pada saat pertama kali pihak SEC itu melayangkan gugatan ke Ripple Labs dengan tuduhan menjual sekuritas senilai 1,3 miliar US dollar teman-teman. Nah, pendiri dan komunitas dari XRP tentunya tidak terima akan hal tersebut, sehingga hal tersebut akhirnya sama-sama dibawa ke pengadilan. Dan sampai hari ini juga teman-teman, untuk perkembangan kasus terakhirnya, di sini Uang Receh dapat berita dari blockchain media. Kalian bisa lihat sendiri, Bos Ripple itu yakin sidang dengan SEC berakhir positif. Nah, tentunya hal ini tanpa sebuah bukti yang sekarang memang kita belum melihat untuk bukti tersebut teman-teman. Tapi dari segi artikel yang seperti ini, setelah Uang Receh baca ke bagian bawahnya, ternyata ada beberapa hal yang menurut Uang Receh cukup optimis terhadap XRP, terutama untuk kedepannya teman-teman. Di artikel ini dijelaskan kurang lebih XRP punya beberapa bukti valid yang semakin mendukung untuk kemenangan XRP itu sendiri teman-teman. Salah satunya mungkin bukti berupa surel, dan sampai video ini dibuat untuk surel tersebut belum dipublish teman-teman. Dan pernyataan dari bos Ripple, Brad Garlinghouse, itu mengatakan akan mempublish surel tersebut di sekitaran tanggal 13 Juni. Nah, perlu kalian catat juga 13 Juni mungkin akan cukup volatile untuk harga XRP, di mana tanggal 13 Juni juga itu bertepatan dengan beberapa data yang menurut Uang Receh pribadi cukup berpengaruh. Salah satunya adalah core CPI teman-teman, di mana angka forecast dan angka konsensus kita harus bisa lebih kecil. Dengan lebih kecilnya angka konsensus atau angka aktual, itu berarti untuk inflasi di bulan Mei itu sudah cukup terkendali, dan ada kemungkinan di tanggal 14-nya pada saat FOMC meeting itu digelar, untuk Fed Fund Rate tidak akan dinaikkan dan Fed Fund Rate akan tetap di angka 5% sampai 5,25% teman-teman. Nah, kita balik sebentar ke permusuhan antara XRP dengan si SEC teman-teman. Sampai sidang terakhir ternyata banyak yang mengira, investor juga banyak yang berpikiran bahwa pihak XRP akan memenangkan persidangan, karena beberapa fakta memang secara sidang yang terakhir itu permohonan dari SEC ditolak oleh majelis hakim teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan yang positif untuk XRP bisa kembali dalam keadaan bullishnya. Nah, tanpa berlama-lama kita cek langsung ke price action dari XRP. Nah, teman-teman, di sini Uang Receh gunakan daily chart terlebih dahulu untuk menganalisis bagaimana XRP akan bergerak selanjutnya.
Nah, melihat daily chartnya, kita pantau dulu teman-teman. Kemarin SEC itu melakukan gugatan ke Binance dan Coinbase di sekitaran tanggal 5. Nah, kita melihat bahwa di tanggal 5 XRP juga cukup tertekan terhadap hal tersebut teman-teman. Bahkan week candle-nya itu sampai menyentuh ke angka 0,48 US dollar. Dan sehari setelahnya kita sama-sama tahu saat SEC gantian menggugat Coinbase, malahan XRP itu bullish teman-teman dan menunjukkan semacam candle yang bisa kita bilang adalah bullish harami teman-teman. Ini adalah pola dari pergerakan candle yang bisa menunjukkan XRP akan kembali naik ke atas. Nah, selain itu pada saat di tanggal terakhir hari 10, tanggal 10 Juni tahun 2023, kita melihat XRP after menyentuh resisten bagian atasnya, XRP sempat tembus ke bawah sekitaran 0,47 teman-teman, dan kembali lagi weeknya juga cukup panjang. Nah, ini mengindikasikan bahwa support dari XRP atau antrian beli dari XRP cukup kuat di sekitaran bagian bawah sebelah sini teman-teman. Dan hal ini mengindikasikan bahwa memang potensi bullish dari XRP cukup bagus kalau menurut uang receh pribadi. Apalagi jika XRP benar-benar memenangkan persidangannya di beberapa bulan ini teman-teman. Apalagi kalau memang si bos dari Ripple bisa mempublish dan menyatakan bahwa mereka punya surel atau bukti kuat untuk menyatakan bahwa tuduhan dari SEC selama ini adalah tuduhan yang keliru atau tidak berdasar teman-teman. Nah, yang perlu kita pelajari dari kasus XRP sebenarnya adalah jika XRP benar-benar memenangkan sidang dengan Ripple, ini adalah harapan bagi semua cryptocurrency termasuk Solana, Cardano, Matic, dan BNB atau yang lain sebagainya teman-teman, yang dikatakan sebagai SEC sebagai sebuah sekuritas. Nah, selain itu kasus ini akan menjadi cukup menarik karena jika XRP berhasil menang, artinya industri kripto bukan hanya diri XRP sendiri akan cukup dipandang oleh beberapa negara teman-teman, terutama soal bagaimana regulasi itu dibuat untuk menangani industri yang kalau menurut uang receh pribadi cukup besar. Nah, kita balik ke price action. Nah, beberapa poin atau beberapa titik yang perlu kita pantau adalah resisten di bagian atas sebelah sini teman-teman. Karena sama-sama kita tahu beberapa bulan yang lalu sejak di sekitaran tanggal 29 Maret 23 dan kita geser lagi coba teman-teman. Di sini sejak tanggal 9 Oktober bahkan tahun 2022, resisten yang sama itu belum mampu XRP break, terutama di sekitaran area 0,53 dan yang paling tinggi itu berada di sekitaran 0,55 teman-teman. Artinya XRP memang butuh banyak cuitan atau butuh banyak kabar positif untuk XRP berhasil break ke atas, menembus major resistennya. Dan jika XRP berhasil break ke atas, after itu melakukan clear break dan satu kali mungkin retest ke bagian bawahnya, after itu terjadi mantul lagi teman-teman, potensiali XRP memang benar-benar dalam keadaan bullish dan bisa jadi XRP akan kembali ke masa kejayaannya di saat harganya menyentuh level 3 dolar di sekitaran tahun 2020 sebelum kasus ini bergulir teman-teman. Nah, selain itu yang perlu kita pantau lagi adalah posisi support XRP. Nah, menurut uang receh pribadi, sekarang untuk posisi support XRP yang perlu kita pantau pertama kali adalah IME 21 teman-teman. Dimana menurut uang receh pribadi IME 21 sejak tanggal 18 Mei cukup mampu memaintain pergerakan XRP secara candlestick harian teman-teman. Nah, selain itu beberapa titik support yang perlu kita waspadai juga adalah level support di sekitaran level
0,47 sampai paling bawahnya di sekitaran level 0,46 teman-teman. Dimana level support ini sempat menjadi resisten dan after di break oleh XRP di sekitaran tanggal 27 Mei, artinya level ini become support teman-teman. Dan ini bisa kita manfaatkan juga sebenarnya pada di sekitaran tanggal 10 kemarin, dimana week candlenya sempat menyentuh ke level sekitaran 0,47. Artinya ini memang support yang perlu kita pantau sebelum kita melihat pergerakan XRP ke bagian bawah trendline yang terbentuk dari tanggal 13 Maret tahun 2023. Ini adalah batas akhir dari support XRP yang menurut uang receh akan cukup mampu untuk mempertahankan pergerakan XRP selanjutnya. Nah, kesimpulan dari video ini menurut uang receh pribadi, jika apa yang dikatakan oleh bos dari XRP ini adalah sebuah kebenaran dan mereka memang punya bukti yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa tuduhan dari SEC selama ini adalah tuduhan yang tidak berdasar teman-teman, apalagi disertai dengan bukti surel, ini adalah sebuah kemenangan yang cukup mutlak dari XRP. Dan selain itu, dari segi price action untuk mencapai ke 3 dolar, uang receh belum cukup yakin melihat dari harga XRP yang sekarang di sekitaran 0,5 US dollar. Nah, paling bagus atau kemungkinan paling baik untuk XRP pada waktu beberapa pekan ini mungkin adalah lolos dari posisi major resisten terlebih dahulu teman-teman di sekitaran 0,55 US dollar, dan after itu break baru kita potensiali bisa ngomong untuk XRP mungkin akan menyentuh ke level sekitaran resisten sebelumnya, yaitu di level sekitar 0,59. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian mungkin yang tertarik dengan video ini bisa dibantu share ke teman kalian dan infokan bahwa XRP sebentar lagi masih mungkin teman-teman bisa memenangkan sidang. Dan sekali lagi video ini dibuat bukan untuk tujuan FOMO atau buat kalian membeli XRP. Terlebih dahulu kalian bisa research apakah XRP memang cocok dibeli ataukah tidak. Thank you for watching till the end. See you on the next video.